untuk variabel acak, menurut referensi yang saya ambil, definisi dari random variable adalah sebuah variabel acak, katakanlah X, itu adalah sebuah fungsi yang didefinisikan pada sebuah ruang sampel, katakanlah S, yang berasosiasi atau yang dihubungkan atau dikaitkan atau bahasa kita dipetakan pada sebuah bilangan real. Katakanlah fungsi itu X dengan anggota S sehingga menghasilkan X kecil. Untuk setiap nilai kemungkinan S kecil dalam ruang sampel S besar. Jadi ruang sampel S besar, anggotanya S kecil. Itu variabel acak. Jadi sebuah fungsi ya variabel acak itu dibagi menjadi dua, yaitu variabel acak diskrit dan kontinu. Diskrit, sebagaimana kita pelajari di teori peluang, jika sebuah himpunan nilai yang mungkin dari variabel acak, katakanlah X, itu adalah himpunan yang bisa dicacah, countable, bukan dihitung ya, tapi dicacah. Countable, bukan dihitung tapi dicacah. Maka X disebut sebagai variabel acak diskrit. Jadi bisa dicacah, bukan dihitung. Kemudian fungsi F yang memetakan X ditulis atau didefinisikan sebagai P yang merupakan singkatan dari probability P X besar sama dengan X kecil, di mana X kecilnya bisa bernilai X1, X2 sampai Xn, yang memiliki peluang pada setiap nilai yang mungkin X, itu disebut sebagai fungsi kepadatan peluang diskrit. Jadi fungsi P itu disebut sebagai fungsi kepadatan peluang diskrit kalau untuk variabel diskrit atau singkatannya PDF. Menurut teorema, sebuah fungsi F yang memetakan X adalah PDF diskrit jika dan hanya jika dia memenuhi kedua sifat berikut ini. Untuk himpunan real yang tak hingga tetapi masih bisa dicacah. Countable infinity. Jadi himpunan tak hingga tetapi masih bisa dicacah. Bilangan apakah itu? Yang jelas adalah bilangan bulat. Karena bilangan bulat adalah himpunan tak hingga tetapi bisa dicacah. Ada yang uncountable infinite, yaitu bilangan real. Tetapi kalau countable infinite itu adalah bilangan bulat. Sifat yang pertama dipenuhi adalah bahwa nilai fungsi peluangnya adalah positif, yaitu lebih besar sama dengan 0. Sifat yang kedua, nilai akumulasi atau kumulatif dari fungsi peluang sama dengan 1 untuk semua nilai X. Sehingga ada sebuah definisi baru, yaitu fungsi distribusi kumulatif atau CDF dari variabel acak diskrit X didefinisikan sebagai sembarang bilangan real X, ya, yaitu dengan simbol F besar sama dengan
didefinisikan sebagai variabel P, fungsi peluang, tetapi di situ X-nya kurang dari atau sama dengan X kecil. Kalau PDF sama dengan, kalau kumulatif atau CDF kurang dari atau sama dengan X. Sehingga mulai dari X1 sampai X pada yang X pada X kecil itu kumulatif. Jika X adalah variabel acak diskrit dengan fungsi peluang PDF F, maka nilai ekspektasi dari X didefinisikan sebagai simbol E dari X yang merupakan penjumlahan dari perkalian antara nilai-nilai X dengan fungsi peluangnya. Variabel yang kedua yaitu variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu X disebut sebagai variabel acak kontinu jika ada fungsi F yang disebut sebagai PDF-nya, sedemikian hingga fungsi CDF-nya bisa disajikan dalam bentuk integral. Jadi kalau CDF dari diskrit itu adalah sigma, penjumlahan dari perkalian antara nilai-nilai fungsi dan peluangnya. Sedangkan kalau yang kontinu itu adalah integral dari fungsi peluangnya terhadap apa? Ya terhadap variabel kontinu. Ini variabel kontinunya adalah T. X-nya sebagai batas atas, jangan sampai keliru ya. Sehingga ada sebuah teorema mengenai fungsi peluang dari kontinu. PDF dari kontinu, jika dan hanya jika dia memenuhi dua sifat berikut ini. Yang pertama sama, yaitu nilai fungsinya positif dan integralnya keseluruhan sama dengan 1, yaitu akumulasi keseluruhan sama dengan 1. Kalau diskrit sigma, kalau kontinu integral. Definisi baru untuk nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi untuk kontinu itu adalah integral dari perkalian antara nilai-nilai fungsi dengan fungsi peluangnya. Yang jelas nilainya konvergen. Karena integral sampai tak hingga. Beberapa sifat dari nilai ekspektasi. Di antaranya sebagai berikut. Kalau ada ekspektasi dari sebuah fungsi, kombinasi, penjumlahan, atau komposisi, penjumlahan, ekspektasi dari A kali fungsi Gx ditambah B kali fungsi Hx itu akan sama dengan konstantanya dikeluarkan. Sehingga yang mempunyai ekspektasi hanya fungsi peluangnya. Kemudian untuk variansi, didefinisikan bahwasanya variansi dari variabel acak diberikan melalui nilai ekspektasi dari kuadrat selisih antara nilai-nilai variabel terhadap rata-ratanya. Itu definisi variabel, definisi variansi yang disimbolkan sebagai sigma kuadrat. Atau biasa disebut sebagai momen kedua terhadap nilai rata-rata. Teorema dari variansi. Variansi dari variabel X bisa dicari menggunakan nilai ekspektasi dari kuadrat nilai variabel dikurangi dengan kuadrat rata-ratanya. Itu bisa dicari dengan menggunakan itu. Dan sifat yang kedua, variansi dari fungsi komposisi AX plus B. Kalau konstanta bisa keluar, yang variansi hanya X. Tetapi kalau konstanta A ini divariansi menjadi A kuadrat. Kemudian yang B, kalau variansi B sendiri yang tidak ada variabelnya, maka dia variansinya 0.
Jadi harus dibedakan, kalau dia mengikuti variabel maka dia A kuadrat, tapi kalau sendirian tidak ada variabel maka dia 0. Fungsi pembangkit momen. Menurut definisi fungsi pembangkit momen yang kita pelajari pernah selintas di teori peluang bahwasanya fungsi pembangkit momen itu disimbolkan sebagai nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi dari variabel fungsi eksponensial Tx atau disimbolkan M besar X dengan variabel T. Jadi kalau momen pertama ya T-nya 1. Disebut sebagai fungsi pembangkit momen atau MGF dari X jika nilai ekspektasinya ada untuk semua nilai pada sebuah interval dari plus minus sekitar T untuk hanya positif. Momen ke K, kalau momen ke K, maka momennya di sini K itu menggunakan ekspektasi X variabelnya pangkatnya K, itu momen ke K. Momen ke K terhadap rata-rata didefinisikan, jadi ekspektasi dari nilai-nilai X dikurangi dari ekspektasi X atau rata-ratanya X, tapi nilai selisihnya adalah pangkat K, atau disederhanakan sebagai ekspektasi X min mu, yang nilainya pangkat K. Jadi dipangkatkan K dulu, baru diekspektasikan. Variabel acak X, jika X adalah variabel acak, maka momen ke K dari X bisa diperoleh menggunakan turunan ke K. Jadi turunan ke K. Jadi momen diturunkan sampai K kali dari nilai ekspektasinya. Karena kalau kontinu kan integral bisa diturunkan. Kalau diskrit tidak bisa diturunkan. Yang akan kita pelajari ini nanti kontinu, maka bisa diturunkan dari integral-integral itu. Untuk jika fungsi pembangkit momen X ada, maka ekspektasi dari X pangkat K itu merupakan momen ke K untuk semua K, 1 sampai hingga. Definisi dari fungsi pembangkit momen bisa dihitung menggunakan 1 plus sigma. Ini adalah pendekatan ya, yang kalau diskrit karena nggak bisa diturunkan, maka momennya dihitung menggunakan pendekatan Dirac-Taylor. Ini namanya Dirac-Taylor. Nah, sekarang fungsi momen faktorial. Fungsi momen faktorial ini didefinisikan sebagai ekspektasi dari deret X sampai X min K plus 1 kalau faktorial ke K. Mulai dari X min 1 dikurangi terus sampai X min K plus 1. Jadi dihapus X min K. Mulai dari 1 sampai X min K dihapus. Itu adalah faktorial. Kalau X faktorial itu kan 1, 2, 3, sampai X sekalian. Kemudian di sini saya selipkan, pasti di situ ada X min K dikalikan X min K plus 1 dikalikan terus sampai X. Nah ini tekan tengah-tengah nih. Nah ini yang kita potong. Yang kita ambil ini. Ini adalah
momen faktorial. Ini ya. Ini ada X faktorial 1 sampai X perkalian. Di tengah-tengah pasti ada X min K plus 1. Nah, ini yang kita potong di tengahnya ini, tengah-tengah pas. Samping kanan ini kita ambil sebagai momen faktorialnya. Ekspektasinya kita ambil sebagai nilai faktorial. Misal K-nya adalah misal X-nya 5 dengan K 2. Maka di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini K-nya 2. 5 min 2 plus 1. Jadi 5 min 2 plus 1 adalah 2. 4 ya. 5 min 2, 4. Berarti mulai dari ini, 4 dan 5. Ini adalah momen faktorialnya. Ekspektasinya kita ambil. Lanjutkan. Pak, tanya. Ya. Nanti Mbak session pertanyaan nanti. Ini iya Pak. Nanti ada waktu sendiri. Contoh di aplikasi Momen itu untuk pada distribusi binomial. Seperti ada di slide untuk binomialnya, jadi ada fungsi binomial. Bisa disederhanakan menjadi bentuk binomial. Di aplikasi distribusi yang lain bisa sama coba juga. Momen pertama adalah rata-rata, momen kedua itu adalah variansi, dan seterusnya. Slide sudah jelas. Silakan, ada yang tanyakan tadi, tapi satu aja dulu karena ini waktunya tinggal 1 menit. Silakan, Mbak. Yang itu tadi Pak,